Sesaat lagi, Anda bisa menyimak program bincang spesial persembahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja disiarkan melalui Star Jogja 101,3 FM. Ingat, terus melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, selamat siang, halo apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial. Di kesempatan hari ini, kita spesial bersama dengan tamu kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kita ngobrol soal sukses PTM dengan Cita Mas Jajar. Apa itu Cita Mas Jajar? Nah, saya akan tanyakan kepada narasumber kita yang hadir di kesempatan siang kali ini. Ada Pak Eri Widaryana, Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selamat siang, Pak Eri. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah semuanya baik, sehat. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi soal kegiatan PTM di Kabupaten Sleman yang pastinya juga menerapkan Cita Mas Jajar. Iya. Ada banyak hal yang kemudian bisa kita akan perbincangkan di kesempatan siang kali ini. Anda boleh gabung di 081 862 1013 dan program ini persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 disiarkan langsung oleh 101,3 Star FM dan juga Anda bisa menyaksikan obrolan kita di siang kali ini lewat starjogja.com. Pak Eri, saya pengen sedikit flashback ke beberapa waktu yang lalu ketika pandemi itu datang, semua sektor terdampak, tidak terkecuali dunia pendidikan di Sleman. Kondisi yang kemudian terjadi pada saat itu kayak apa, Pak? Jadi begini, para pendengar semuanya yang saya hormati, begitu pandemi itu melanda dunia, semuanya terdampak, tidak terkecuali dinas di bidang pendidikan. Begitu ada pandemi, maka pelaksanaan pendidikan yang sebelumnya tatap muka ini menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu dengan pembelajaran jarak jauh ini kan kita harus persiapkan betul. Tingkat kesiapan infrastruktur kan tidak semua siswa mempunyai. Betul. Tidak semua sekolah juga mempunyai. Tetapi dengan perkembangan zaman kita lengkapi terus seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan. Jadi sekolah-sekolah dari guru-guru dengan kelengkapan itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena memang dituntut seperti itu untuk mengantisipasi penularan pandemi. PJJ itu mulai dari bulan? PJJ itu mulai dari bulan Maret kalau saya waktu itu. Bulan Maret tahun 2020 ya. Iya. Sampai sekarang ketika sudah mulai dibuka kembali, PJJ pun tetap dilakukan juga, Pak? Ya, jadi sekarang ini dengan agak melandainya penyebaran COVID, kita mulai bulan Oktober kemarin sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas ya. Pembelajaran tatap muka terbatas itu dalam rangka kita di masa transisi untuk mempersiapkan tatap muka seluruhnya nanti kalau memang pandemi ini sudah berakhir. Nah, di Kabupaten Sleman tahap pertama kita mulai untuk jenjang SMP. SMP di Kabupaten Sleman ada 119, kita mulai 4 Oktober itu melaksanakan tatap muka terbatas. Kemudian seminggu berikutnya tanggal 11 Oktober baru kita mulai jenjang sekolah dasar. Nah, kemudian kemarin baru 2 minggu yang lalu kita mulai untuk taman kanak-kanak. Oh, taman kanak-kanak pun sudah mulai sudah kita buka ya? Karena memang lama sekali tidak pembelajaran tatap muka itu kita khawatir anak-anak itu lupa akan kewajibannya sekolah ya. Jadi yang taman kanak-kanak kita buka walaupun masih sebatas baru 30% dari jumlah sekolah untuk sampling ya. Dan ini akan kita evaluasi terus. Kalau nanti hasil evaluasinya bagus akan kita tambah terus. Oke. Ya. Pak, kembali ke saat awal-awal pandemi, ada banyak kemudian perubahan dan juga mempersiapkan sarana dan prasarana di sekolah untuk kembali ke menyelenggarakan kegiatan PTM. Apa saja yang kemudian dilakukan di sekolah-sekolah itu, Pak, untuk menyiapkan ini loh protokol kesehatan yang akan dilakukan seperti ini? Ya. Jadi sekolah-sekolah harus melengkapi apa yang dinamakan protokol kesehatan ya. 6 daftar periksa yang diamanatkan oleh SKB 4 Menteri ya. Kan ada 6 daftar periksa yang diamanatkan oleh SKB 4 Menteri dikala mau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, sekolah-sekolah itu mempersiapkan semuanya. Kemudian kaitannya dengan sarana prokes itu alhamdulillah kita yakin semua sekolah sudah komplit. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu hampir semua sekolah
sekarang sudah komplit. Kalau dulu mungkin ya SD lah katakanlah baru punya sarana cuci tangan wastafel katakanlah 1 atau 2. Sekarang itu hampir setiap ruangan sudah diberi. Sudah diberi karena kita ingin nanti dikala anak-anak ke sekolah melaksanakan cuci tangan pakai sabun ini tidak ada kerumunan. Jadi memang sarananya diperbanyak sehingga akan memperlancar itu. Nah, protokol kesehatan salah satunya adalah menjaga jarak. Bagaimana kemudian ini diterapkan di sekolah, Pak? Baik. Jadi kalau kami lakukan dengan pos yang kita sampaikan ke sekolah-sekolah, kemudian juknis yang kita sampaikan, bahkan kita itu sudah menyampaikan buku saku ke sekolah. Oke, ada buku sakunya ya? Iya, buku saku kaitannya dengan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Itu komplit kita sampaikan ke sekolah acuannya seperti apa. Nah, di jenjang SD, SMP, bahkan sekarang TK sudah mulai, anak-anak itu datang ke sekolah diantar. Nah, orang tua begitu mengantar, kemudian nanti anak-anak begitu datang itu sudah disambut oleh bapak ibu guru. Disambut dengan pengukuran suhu, dengan sarana cuci tangan. Itu sudah kita atur kedatangannya jangan sampai berkerumun. Jadi antriannya sudah dibatasi. Nah, begitu sudah selesai itu oleh bapak ibu guru juga kemudian diarahkan ke kelasnya masing-masing. Setelah duduk di kelas, anak-anak tidak boleh pergi kemana-mana. Nanti melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan kalau pembelajaran tatap muka selesai, anak-anak pulang boleh keluar kalau orang tua yang menjemput sudah datang. Oke. Itu jadi tidak ada istilahnya anak-anak di sekolah ini nanti ada kesempatan untuk kumpul-kumpul ngobrol sama temannya. Ya hanya di kelas itu, tetapi tetap di tempat duduknya masing-masing. Karena di tempat duduk itu sudah ditandai. Bahkan sekolah-sekolah itu sudah memulai di kursi itu sudah dinomori. Jadi anak-anak kalau duduk di nomor itu tidak akan diduduki oleh orang lain. Oke. Ya, sudah sampai itu. Ini semuanya dalam rangka untuk menjaga jarak, jangan sampai kerumunan itu. Ya, saya sempat lihat di sebuah sekolah itu ada alur juga keluar masuknya. Iya, betul. Itu ya? Semuanya diberikan. Termasuk kalau ada orang tua mengantar menjemput itu kan tidak semaunya masuknya di sini, keluarnya juga tidak asal-asalan. Sudah ada jalur ini, kalau masuknya di sini nanti di tempat lain harus keluarnya biar tidak ketemu. Oke, Pak, ketika memutuskan PTM kan ada banyak kemudian yang dilakukan, termasuk juga vaksinasi kan dilakukan sebelum melakukan PTM itu. Capaian vaksinasi di dunia pendidikan, Pak. Baik, ya. Di Kabupaten Sleman untuk siswa SMP ini capaian vaksinasinya sudah 95%. Jadi kita jumlah siswa SMP kita itu ada 41.000 sekian. Kita yang sudah tervaksin ini sudah sampai 38.000 sekian. Kemudian untuk guru di jenjang SMP guru sudah 95%. Di jenjang SD sudah sampai 96%. Kemudian di jenjang PAUD baik formal maupun non formal guru-gurunya sudah divaksin juga sampai 96%. Jadi ini kita pantau terus, Pak. Kita pantau, kita punya data komplit. Kemudian anak-anak yang belum tervaksin di jenjang SMP itu mungkin yang pertama karena walaupun sudah SMP belum usia 12 tahun. Ada yang di kelas itu ada. Itu kan belum 12 tahun belum kita vaksin. Iya, betul. Kemudian ada yang memang kemarin pernah terpapar jadi masih menunggu. Dan ini sudah kita data. Nanti ini akan kita sasar lagi bersama Dinas Kesehatan. Kita datangi setiap Kapanewon atau kecamatan beberapa sekolah, datanya kita kumpulkan, kita berikan vaksinasi di situ. Oke, vaksinasi di sekolah-sekolah dilakukan di sekolah-sekolah, betul Pak, ya? Iya. Apa respon siswa ketika mereka divaksin, Pak? Wah, ternyata anak-anak itu divaksin betul-betul responsif sekali. Diminta vaksin dia datang dan semangat. Bahkan kalau kita vaksin, kita tinjau, kita tanya gimana sakit, enggak apa-apa, malah senang seperti itu. Karena mereka rupanya juga menyadari kita mengadakan edukasi lewat Bapak Ibu guru bahwa vaksin itu penting dalam arti perlindungan. Sehingga mereka juga pengen tatap muka tapi dalam keadaan aman, semuanya sudah divaksin.
Oke. Ini. Kita di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja dan juga Satgas Covid-19. Saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kita ngobrol banyak terkait dengan PTM yang aman dan sehat di Kabupaten Sleman dengan tetap menerapkan Citamas Jajar. Dari tadi kita nyebutin Citamas Jajar. Mungkin ada pendengar kita di luar Sleman yang belum tahu apa sih Pak Citamas Jajar ini. Kenapa kemudian Pemkab Sleman punya program ini? Ya. Citamas Jajar itu kan sebetulnya cuci tangan, ya, cuci tangan pakai sabun. Kita ya cuci tangan, masker pakai masker. Jajar itu kan jaga jarak. Tetapi kan sekarang itu sudah perkembangannya sudah tidak hanya Citamas Jajar, kan 5M. 5M betul. 5M sudah harus menjauhi kerumunan, ya, atau yang itu kan jaga jarak itu tidak hanya jaga tetapi menjauhi kerumunan. Itu kan juga. Jadi sudah 5M itu sudah mereka sudah terbiasa melakukan itu. Ya, Pak, Satgas Covid-19 di tingkat sekolah ini seperti apa, Pak? Ya, jadi setiap sekolah itu harus punya Satgas penanggulangan Covid. Seperti ini tatap muka. Nanti yang memfasilitasi bagaimana anak-anak bisa jaga jarak, anak-anak datang diukur suhunya, anak-anak kemudian cuci tangan, kemudian masuk mengantar itu kan tim Satgasnya itu. Jadi sekolah wajib, semua sekolah wajib mempunyai tim gugus tim penanggulangan Covid itu. Mereka ini terdiri dari siapa aja, Pak? Dari ya, guru semuanya? Guru dan TU, dan TU ya, guru dan tenaga pendidikan ini. Oke. Mulai Oktober PTM sudah kembali digelar. Saya ingin tahu lebih detail Pak terkait dengan aturan PTM di tingkat SMP dulu, Pak. Ya, oke. Jadi di SMP kita melaksanakan tatap muka terbatas di dalam PTMT ini dalam masa transisi ini. Anak datang ke sekolah melaksanakan PTM itu seminggu hanya 2 kali. Seminggu 2 hari. Kemudian setiap ketemu atau setiap datang ke sekolah maksimal 3 jam. Maksimal 3 jam dan 3 jam ini sekolah harus bisa membuat rangkaian jadwalnya seperti apa. Dan itu untuk melengkapi dikala pelaksanaan PJJ. Walaupun sudah tatap muka, PJJ tetap berjalan. Dan ini dilakukan anak yang datang kan 50%. Sementara yang 50% nanti gilirannya di sesi berikutnya. Nah, semuanya itu Bapak Ibu guru harus mengajarkan dengan sistem blended learning. Jadi selain mengajar tatap muka juga melayani anak-anak yang belajar dari rumah dengan PJJ itu. Oke, pembagian mereka yang masuk dan mereka yang PJJ itu berdasarkan absen atau seperti apa, Pak? Nah, ini kreativitas sekolah masing-masing. Oke. Jadi, misalkan SMP itu jumlah siswanya 32. Yeah. Misalkan dibagi separuh 16. Ada yang mengatakan begini. Nomor urut 1 sampai 16, kemudian 17 sampai 18. Ada yang ganjil, ada yang genap begitu. Tapi yang penting 50%. 50% dan, ya. Yang jelas kan di meja-meja itu sudah dinomori nomor 1 sampai 32. Ya, disitulah anak itu duduk, maka tidak akan nanti oleh sesi berikutnya diduduki oleh siswa yang lain, tidak, karena memang sudah diatur seperti itu. Dan setiap selesai PTM kita minta setiap hari secara rutin diadakan desinfektan. Jadi ada sterilisasi yang dilakukan ketika sudah selesai digunakan. Ya, semuanya untuk menjaga keamanan. Saya penasaran dengan bagaimana kemudian mengolah 3 jam ini menjadi sesuatu yang padat dan juga menyenangkan, Pak. Saya sebut harus menyenangkan karena siswa itu kan harapannya kembali ke sekolah. Betul, kan juga dapat ilmu, dapat sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi kita mohon ke sekolah-sekolah. Yang pertama itu bagaimana bisa memberikan motivasi semangat untuk belajar kembali anak-anak. Yang selama ini kan tidak pernah ketemu dengan gurunya, bahkan sudah hampir 2 tahun nggak ketemu, naik kelas juga nggak ketemu gurunya. Ini kita harapkan Bapak Ibu guru bagaimana membangkitkan semangat kembali anak-anak untuk belajar. Nah, itu nanti baru dimulai dengan pembelajaran di jadwal secara kreativitas sekolah, sehingga mapel-mapel itu kebagian walaupun secara bergiliran. Dan itu kan dikala tatap muka ini sebagai istilahnya memperjelas dikala di PJJ itu ada kendala. Itu kan bisa diperjelas dikala tatap muka. Itu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan PTM di kelas, Pak? Ya. Jadi yang jelas tidak ada istirahat. Full. Nanti
Bapak Ibu guru yang mengajar sebelum yang menggantikannya datang belum boleh keluar. Jadi biar memfasilitasi anak-anak. Kemudian anak-anak kita itu kan sudah memberikan pengertian pada orang tua. Sebelum tatap muka itu kita sudah membuat video pembelajaran bagaimana orang tua itu mempersiapkan putra-putrinya dari rumah, mengantarkannya, kemudian menjemputnya, kondisi di sekolah, sampai nanti setelah pulang dari rumah itu harus cuci tangan lagi, harus mandi dan seterusnya. Itu sudah kita buat video pembelajaran dan itu disebarkan pada sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah menyebarkan ke orang tua dengan harapan ternyata pagi harus difasilitasi, harus sarapan dan seterusnya. Bagaimana kalau terpaksanya anak itu harus bawa bekal, dan nanti bekalnya itu harus dimakan di ruang kelas itu, dan istilahnya tidak boleh kontak dengan teman yang lain. Itu sampai seperti itu. Sampai kita, sedetail itu ya Pak ya. Nah Pak, saya penasaran juga dengan SD. Kalau SMP tadi kan seminggu 2 kali, 3 jam. Kalau SD kebijakannya seperti apa? Kalau SD sama, seminggu 2 kali 2 hari, tetapi durasi waktunya hanya 2 jam. 2 jam. Dan ini ternyata anak-anak SD itu juga semangatnya luar biasa. Dengan adanya tatap muka kita kan keliling terus, anak-anak luar biasa belajarnya. Mau apa, prokesnya juga mereka ketat betul, suruh pakai masker ya maskernya juga, bahkan ada yang sudah pakai masker pakai face shield juga ada. Jadi double seperti itu. Dan anak-anak itu, kalau anak-anak SD saya yakin mereka itu akan gampang patuh ya, mesti patuh. Diminta untuk jaga jarak ya jaga jarak betul, karena memang dari awal orang tua ngantar sampai nanti jemput itu semua sudah diawasi. Nah kalau yang SMP gimana Pak? Mereka kan sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba kembali ke sekolah, ada ya euforia untuk kembali ke sekolah. Itu sudah kita antisipasi. Jadi Bapak Ibu guru yang di sekolah, hal yang seperti itu tolong, kalau memang ketemu temannya, kalau mau apa istilahnya bicara-bicara ya tetap jaga jarak di dalam kelas itu. Tidak boleh terus berkerumun seenaknya, tidak, harus kita pantau terus. Jadi ada guru ataupun petugas sekolah yang kemudian memantau, harus ngawasi terus. Bahkan kadang-kadang harus ya pulang. Seperti itu ya Pak ya. Kalau gitu pulang itu kan orang tua jemput, anaknya dipanggil, sudah jemput, disuruh keluar satu-satu begitu. Tidak bubar sendiri, tidak. Oke, kita masih di program Bincang Spesial bersama dengan Harian Jogja Satgas COVID-19, disiarkan langsung oleh 101,3 Star FM dan juga disiarkan di starjogja.com. Saya masih bersama dengan Pak Eri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kita ngobrol banyak tentang PTM yang aman dan sehat di Sleman dengan menerapkan Cita Mas Jajar. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Anda ada di program Bincang Spesial, persembahan dari Satgas COVID-19 Harian Jogja, disiarkan oleh 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kita di segmen kedua. Anda boleh gabung di 081-862-1013, ataupun juga Anda bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di Star Jogja. Dan saya bersama dengan Pak Eri Widaryono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kita ngobrol tentang sukses PTM dengan Cita Mas Jajar. Pak Eri, tadi pas break sempat cerita juga soal persiapan yang kemudian persiapan sebelum PTM menggandeng banyak instansi untuk mempersiapkan agar PTM ini bisa berhasil dengan aman, lancar dan sehat juga. Ceritanya seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi dikala kita mau melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di tengah-tengah pandemi ini, tentu kita harus mempersiapkan secara matang. Nah, bagaimana nanti mekanisme, bagaimana keputusannya? Pada waktu itu masih bulan September, kami mengundang semua instansi atau organisasi perangkat daerah terkait ini yang bisa nanti memberikan masukan maupun dukungan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kami undang Dinas Kesehatan, kami undang bagian pemerintahan. Dinas Kesehatan itu dengan harapan nanti bagaimana prokesnya dan bagaimana pencegahannya, sekaligus menggerakkan puskesmas yang ada di setiap Kapanewon untuk memantau di sekolah itu. Kemudian bagian pemerintahan itu kan yang mengomandau dari Pak Panewu itu. Jadi agar semuanya juga ikut memantau bagaimana pelaksanaan itu. Kita undang juga dinas
pemerintahan ataupun kelurahan. Ini yang juga nanti menyampaikan informasi ke kelurahan-kelurahan untuk mengkoordinir. Kita undang Polres. Polres itu kan punya polsek yang juga sangat betul-betul sangat perannya luar biasa untuk kaitannya dengan penanganan COVID ini. Kodim kaitannya dengan punya kuramil, dinas perhubungan, yang itu dengan harapan kami nanti kalau ada anak-anak yang dikala tatap muka masih di masa pandemi, anak-anak kumpul-kumpul di jalanan kan bisa membantu itu. Nah, waktu itu kita mohon pertimbangan seperti apa, termasuk BPBD juga. Alhamdulillah semua mendukung, karena memang tatap muka itu dengan 2 tahun PJJ ini kan anak-anak perlu untuk belajar di sekolah lagi, ya. Semuanya mendukung, dan kita mohon dukungan, mohon saran seperti apa, baru kita membuka tatap muka, walaupun dengan secara sampling dan bergiliran. Tidak sekaligus kita buka semua waktu itu. Kita ada sampling dulu, setiap minggu kita evaluasi berjalan baik, kemudian kita tambah, dan akhirnya sekarang yang SMP sudah semua, yang SD sudah 90-an%, ya, tinggal sedikit yang tidak. Nah, kemudian kaitannya setelah ada itu, tentu secara bersinergi semua instansi terkait untuk ikut membantu bagaimana terselenggaranya tatap muka terbatas ini secara baik. Termasuk juga sekolah-sekolah yang buka tatap muka itu harus di bawah pantauan dari Satgas COVID kecamatan atau Kapanewon, sehingga Pak Panewu itu juga memberikan izin pada sekolah-sekolah itu. Artinya sekolah harus mengajukan izin. Iya, sekolah-sekolah yang buka tatap muka harus izin ke Kapanewon, ke Pak Panewu selaku tim Satgas penanggulangan COVID di tingkat kecamatan atau tingkat Kapanewon. Jadi sekolah-sekolah yang buka itu sudah izinnya sudah disampaikan tembusannya ke kami. Gitu. Oke. Terkait dengan pengawasan selama dari awal Oktober sampai dengan sekarang di minggu ke-3 November ini, apa yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat? Apakah PTM terbatas di Sleman ini berjalan dengan lancar dan baik, Pak? Ya. Jadi untuk memastikan PTM ini tetap berjalan dengan baik, karena memang ini kan pertaruhan bagi anak-anak kita untuk melaksanakan PTM. Untuk memastikan itu secara kontinu kita sudah bekerja sama dengan tim gugus COVID kabupaten maupun dengan dinas kesehatan yang memberdayakan puskesmas. Ini secara rutin setiap minggu kita melaksanakan swab sampling ke sekolah-sekolah. Jadi kita melaksanakan pemantauan kepastian kesehatan dari peserta didik, walaupun secara sampling kita mendatangi sekolah-sekolah ini 10% siswanya kita sampling termasuk gurunya. Ini untuk memastikan. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa minggu, yang kita sampling juga cukup banyak, sudah ribuan. Alhamdulillah semuanya tidak ditemukan kasus positif, semua negatif. Dan mudah-mudahan ini yang kita harapkan ke depan ini semakin masif kita melaksanakan swab sampling untuk memastikan itu. Oke. Sehingga biar semuanya aman gitu. Saya ke pertanyaan dari audiens kita, Pak Eri dari Radit. Kapan ada vaksinasi pelajar SD, Pak? Wah, tembak ini, Pak. Ya. Jadi untuk vaksinasi, kalau anak-anak pelajar SD yang usia 12 tahun ini kan sudah kita lakukan. Yeah. Jadi ada anak SD yang sudah 12 tahun bersama-sama dengan anak-anak SMP yang juga 12 tahun kemarin sudah kita vaksin. SD itu yang pendataan kami usia 12 tahun itu ada sekitar 8 ribuan. Ini sudah kita vaksin hampir 6 ribu. Tinggal 2 ribuan. Kemudian yang SMP juga sekitar 41 ribu yang usia 12 tahun. Ini sudah kita vaksin 38 ribu sekian. Jadi tinggal sedikit. Dan ini masih kita kumpulkan, ya. Kita kumpulkan datanya, dan ini akan kita sasar istilahnya kegiatan sapu jagat lah nanti untuk vaksin ke sekolah-sekolah daerah-daerah kita kumpulkan itu. Kita akan lakukan, kita selesaikan di bulan November Desember ini. Kemudian untuk anak SD yang usia di bawah 12 tahun di atas 6 tahun, ini sudah ada program pemerintah yang akan memvaksinasi itu. Namun kebijakannya sampai sekarang belum digulirkan. Kita sudah mulai melakukan pendataan. Anak-anak SD yang usia 6 sampai 12 tahun sudah mulai kita data. Begitu besok digulirkan vaksinasi anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, kita tinggal seperti yang kemarin. Nanti kita vaksin lewat sekolah-sekolah, kita kumpulkan beberapa sekolah sehingga program ini akan berjalan dengan lancar. Dan
PTM semakin aman bagi anak-anak SD. Oke, pertanyaan dari Mas Marto. Sekarang kan seminggu masuk 2 kali, Pak. Apakah ada rencana nambah harinya? Oke. Sementara sekarang saya kan matur pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi. Kami di Kabupaten Sleman itu sejak awal membuat kebijakan masa transisi 2 bulan. Nah, nanti setelah 2 bulan kita evaluasi dengan perkembangan dari penyebaran COVID ini. Kalau memang semakin baik, tentu akan kita tambah. Kita tambah, mungkin harinya bisa atau mungkin jamnya juga bisa. Tapi saat ini belum. Kita tetap masih masa transisi. Yang terpenting bagaimana anak-anak itu tetap masih bisa pembelajaran tatap muka walaupun terbatas. Saya penasaran dengan tugas guru, Pak. Tugas guru ini menjadi sedikit lebih berat ya ketika harus menghadapi teman adik-adik kita di kelas, kemudian juga menyiapkan secara daring. Apa kemudian yang bisa disampaikan terkait dengan ini, Pak? Ya, tentu ini sudah kami setiap saat kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Dengan pembelajaran di masa pandemi ini tugasnya menjadi ganda. Yang pertama tentu dari segi kehadiran. Saya sudah wanti-wanti betul pada Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru. Sekarang itu yang namanya guru, kepala sekolah harus datang lebih awal dibandingkan siswa. Jadi siswa kami minta berkoordinasi dengan orang tua, datangnya jangan meruput-meruput mendahului gurunya. Kalau dulu kan biasa itu ya. Anak-anak yang rajin kan meruput. Sehingga anak datang ke sekolah itu diharapkan Bapak Ibu guru juga sudah ada yang sekolah. Nah, sehingga kedatangan itu kan bisa diarahkan, ya, diarahkan kaitannya dengan prokesnya. Ini langkah pertama itu. Yang kedua, persiapan materi di samping Bapak Ibu guru melaksanakan Cita Mas Jajar tadi, anak-anak mengajar secara tatap muka bagi anak-anak yang jatahnya masuk, juga harus melayani anak-anak yang pembelajaran jarak jauh. Namun karena yang PTM terbatas itu kan baru 2 jam untuk SD, SMP 3 jam, kemudian TK 1 jam. Ini kan waktu setelah itu Bapak Ibu guru kan bisa juga memberikan pembelajaran jarak jauh kepada anak-anak yang ada di rumah. Oke, Pak, tantangan merubah kebiasaan dari tatap muka kemudian harus daring tadi apa sih, Pak? Kemudian yang inovasinya seperti apa, Pak? Jadi begini, tentu ini dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari Bapak Ibu guru. Iya. Kami yang dari Dinas Pendidikan ini sudah melaksanakan beberapa inovasi. Kami punya yang namanya Sembada Belajar. Apa itu, Pak? Sembada Belajar itu materi pembelajaran berdasarkan tema-tema. Kita buat materi, ya. Kita memang melaksanakan pembelajaran yang kita rekam oleh teman-teman guru yang kita pilih untuk belajar, dan ini bisa diakses oleh semuanya. Oke. Ya, bisa diakses, dan itu materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah. Ini bisa diakses. Nah, kemudian ini akan kita kembangkan lagi. Ini baru kita untuk mengembangkan lagi. Kita akan membuat yang namanya selain Sembada Belajar, sekarang nanti akan kita branding dengan Sleman Cerdas itu. Nah, ini yang nanti pengembangannya anak-anak bisa langsung dari belajar itu langsung bisa melaksanakan evaluasi, bisa melaksanakan mengetahui hasilnya seberapa, dan nanti bisa dikonsultasikan dengan guru dan bisa dipantau langsung. Gitu. Oke. Ini baru kita kembangkan lagi, karena memang kalau mengandalkan PJJ yang dilaksanakan Bapak Ibu guru kan kemungkinan masih ada beberapa yang kurang. Jadi kita secara makro melaksanakan proses pembelajaran aplikasi pembelajaran yang bisa diakses oleh anak-anak. Oke, ada pertanyaan dari pendengar terkait dengan langkah strategis yang diambil oleh teman-teman Dinas Pendidikan Sleman untuk mencegah tidak munculnya penularan di sekolah. Ini ada beberapa tadi sudah sempat disampaikan, mungkin terlambat mendengarnya. Ya. Apa, Pak, yang kemudian dilakukan? Ya, jadi begini, kaitannya dengan penegakan disiplin prokes itu harus kita ketatkan. Saya yakin kalau di sekolah Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan dengan baik. Saya matur, Bapak Ibu guru harus datang lebih dulu. Jangan sampai anaknya datang ada kerumunan sebelum Bapak Ibu guru datang. Nah, sehingga itu bisa dilaksanakan prokes. Kemudian kami juga menyampaikan ke sekolah-sekolah, tolong jalin komunikasi yang efektif pada orang tua. Sampaikan kalau di sekolah itu sudah prokes, di rumah juga harus dijaga itu. Karena
kemungkinan ya di beberapa kasus yang ada di luar Kabupaten Sleman yang ditemukan itu kan datangnya bukan dari di sekolah tetapi membawanya kan dari rumah. Nah ini kan kami juga sudah wanti-wanti betul pada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, tolong komunikasikan secara efektif bahwa anak-anak di rumah juga harus dipantau oleh orang tuanya masalah prokes. Kemudian tambahkan lagi tadi, mungkin para pendengar ada yang belum mengikuti, kita secara kontinu setiap minggu melaksanakan swab secara sampling ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa pembelajaran tatap muka itu sementara ini aman dan insya Allah aman semuanya. Jadi tidak begitu ada kasus baru kita tracing, tidak, kita justru yang sudah berjalan ini lakukan sampling untuk swabnya untuk memastikan saja. Nah, sehingga kan bisa diketahui kalau ada kasus nanti kan bisa ditangani. Tapi alhamdulillah selama ini semuanya baik-baik saja yang sudah kita lakukan. Jika ada kejadian Pak, meskipun tidak kita inginkan, jika ada kejadian kasus COVID-19 di sekolah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah Pak? Oke, yang pertama tentu nanti akan di-tracing oleh Dinas Kesehatan. Ya, di-tracing. Nah, kalau kasusnya itu hanya dalam satu kelas itu, nah tentu satu kelas ini sementara kita tutup, kita sterilkan. Tetapi kalau kasusnya melebar di beberapa kelas, ya sekolah itu kita hentikan sementara. Mungkin barang seminggu atau 2 minggu. Itu kita adakan sterilisasi. Di samping itu memastikan untuk tracingnya. Kalau semuanya sudah berjalan baik, tidak ada, kita buka lagi. Gitu. Oke. Ke himbauan Pak kepada orang tua. Ya. Apa yang ingin Pak Eri sampaikan kepada orang tua yang mendengarkan siaran kami ataupun juga menyaksikan siaran kita di siang kali ini? Monggo Pak ke kamera ini Pak. Oh ya. Jadi pada Bapak Ibu orang tua wali murid baik itu TK, SD maupun SMP di Kabupaten Sleman, kami mohon dukungannya agar pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar, aman semuanya. Kita berusaha bagaimana prokes itu harus kita tegakkan. Dukungan pada orang tua, tolong anak-anak yang di sekolah kita fasilitasi dengan Bapak Ibu guru dengan prokes. Juga kami mohon fasilitasinya di rumah dipantau agar semuanya juga prokes. Anak-anak mohon juga difasilitasi mungkin bagaimana persiapan di rumah, kemudian diantar sampai dijemput kembali, semuanya untuk memastikan aman. Dan insya Allah ini kita juga akan selalu berusaha memastikan PTM ini aman dengan melakukan tadi pemeriksaan secara sampling. Ini secara kontinu, jadi tidak hanya suatu saat saja, tapi kita secara kontinu akan melakukan itu. Kemudian monggo sama-sama ini kita awasi, tidak usah khawatir karena memang COVID ini kan harus kita siasati ya, kita siasati supaya tatap muka tetap bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa belajar kembali dengan baik. Kemudian memang Bapak Ibu seandainya orang tua itu masih khawatir, kami itu juga mengharuskan bahwa anak yang mau mengikuti tatap muka harus ada izin orang tua. Oke. Tanpa izin itu kami juga tidak akan memaksa. Namun demikian mohon dukungannya agar semuanya pembelajaran tatap muka dalam rangka pendidikan anak-anak ini bisa berjalan dengan baik. Toh nanti kalau semuanya sudah divaksin, Bapak Ibu guru sudah divaksin, insya Allah aman. Bapak Ibu guru pun kalau ada yang sampai saat ini belum vaksinasi, sementara tidak kita izinkan untuk mengajar di depan kelas. Jadi Bapak Ibu yang belum vaksin mengajarnya masih secara PJJ semuanya untuk menjaga keamanan. Saya kira demikian. Ya, ada banyak langkah yang sudah diambil oleh teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, tetapi ini butuh dukungan dari semua pihak, orang tua, masyarakat, dan semua stakeholder harus bekerja sama untuk menyukseskan PTM di Kabupaten Sleman agar sehat, aman, dan juga lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ditambah sejajar. Pak Eri, terima kasih matur suwun Pak sudah bergabung kesempatan siang kali ini. Terima kasih semuanya para pendengar semuanya. Mari kita siasati, kita lakukan langkah-langkah agar COVID ini bisa kita kendalikan dan tatap muka bisa berjalan dengan baik, pendidikan anak-anak bisa berjalan dengan baik, anak-anak semangat kembali untuk ke bangku sekolah.
Iya, Terima dunia kasih pendidikan semuanya. Nggih. itu butuh sentuhan kita semuanya. Iya, betul. Nggih. Sekali lagi terima kasih Pak Eri Nggih, sudah bergabung terima kasih. kesempatan siang kali ini. Amin. Kita di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas Covid-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star FM dan disiarkan langsung live streaming di starjogja.com. Dini Atta pamitan, terima kasih dan selamat siang.